Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang hebat, soleh dan soleha? Semoga semuanya selalu tetap dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini di pelajaran matematika, Pak Cep akan melanjutkan materi bangun ruang sebelumnya, yang mana sebelumnya itu kita membahas tentang bangun ruang kubus dan balok. Tetapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas bangun ruang tabung dan kerucut. Ya, kita melanjutkan materi sebelumnya. Nah, keempat bangun ruang ini, kubus, balok, tabung, dan kerucut, itu yang akan Pak Cep keluarkan pada saat ujian nanti ya. Nah, pada kesempatan kali ini yaitu bangun ruang tabung. Nah, ini bangun ruang tabung yang mana kalau dalam kehidupan sehari-hari kita, benda yang berbentuk tabung itu sangat banyak. Salah satunya botol, celengan yang berbentuk tabung, drum, ya. Itu salah satu contoh benda-benda yang berbentuk tabung. Nah, tabung itu memiliki atap, selimut, rusuk, dan alas. Nah, sifat-sifatnya itu memiliki tiga sisi, dua sisi berbentuk lingkaran, ya, yaitu sisi atap dan alas serta sisi berupa selimutnya yang melingkar. Kemudian memiliki dua rusuk kiri dan kanan. Nah, itu sifat-sifat dari tabung. Nah, ini adalah rumus dari tabung. Yang sebelumnya adalah sifat-sifatnya, ini adalah rumus dari tabung. Sama seperti bangun ruang sebelumnya, memiliki rumus luas permukaan dan juga volume tabung. Jadi ada luas permukaan, ada juga volume. Nah, ini rumus dari luas permukaan tabung, ya. 2 kali Pi kali R dikali R tambah T. Ya, 2 kali Pi kali R dalam kurung R tambah T. Kalau nggak ada tanda kali itu berarti dikali ya anak-anak. Jadi begini nih, 2 kali Pi kali R dalam kurung R tambah T. Ya. Nah, gitu ya, bacanya 2 kali Pi kali R dalam kurung R tambah T. Jadi nanti yang dikerjakan dulu yang dalam kurung ya. Nah, kemudian volume tabung Pi kali R karena R kuadrat berarti 2 kali Pi kali R kali T ya. Nah, seperti ini. Ini adalah rumus luas permukaan dan rumus volume dari tabung ya. Nanti kita akan lanjut bahas di contoh soalnya. Ya, yang selanjutnya adalah bangun ruang kerucut. Nah, bangun ruang kerucut ya, kalau contoh dalam sehari-hari benda yang berbentuk kerucut itu salah satunya topi ulang tahun atau topi yang dipakai Pak Petani atau juga nasi tumpeng yang bentuknya kerucut ya. Nah, di kerucut itu ada R jari-jari, ada T tinggi, ada S itu adalah garis miring atau garis pelukis kalau bahasanya ya, tapi kita sebutnya garis miring saja ya. Nah, ini adalah simbol-simbol yang nanti akan kita bahas di dalam rumusnya. Kalau pokoknya setiap rumus ada R-nya, berarti nanti akan berhubungan dengan yang namanya pi ya. Nah, sekarang kita kenali dulu sifat-sifat kerucut. Nah, ini sifat-sifat kerucut memiliki dua sisi, yaitu alas yang berbentuk lingkaran dan sisi selimutnya yang melengkungnya ya. Kemudian memiliki satu rusuk, memiliki satu titik sudut. Yaitu sifat-sifat dari kerucut. Nah, selanjutnya yaitu rumus dari kerucut. Sama, rumusnya itu memiliki luas permukaan dan juga volume kerucut. Ya, luas permukaan dan juga volume kerucut. Nah, luas permukaannya itu Pi kali R dikali R tambah S. Berarti dalam kurung terlebih dahulu. Seperti yang sebelumnya tabung, berarti Pi dikali R ya, dikali dalam kurung R tambah S. Ya, seperti ini ya.
volumenya sama. Nah, volumenya sama seperti tabung, bedanya kalau ini ditambahkan 1/3. Kenapa? Karena kerucut itu 1/3 dari tabung. Jadi kalau ada 3 kerucut, nah itu sama aja 1 volume tabung. Jadi 1/3 dikali P dikali R dikali R dikali T. Nah, seperti ini jadinya ya. Ini volume kerucut dan luas permukaan tabung. Luas permukaan kerucut ya. Luas permukaan kerucut dan volume tabung. Nah, Pi-nya itu sama ya. Pi-nya itu sama semuanya. Kalau Pi itu 3,14 atau 22/7. Fungsi kegunaannya kalian mesti ingat kembali, kalau 3,14 R-nya tidak bisa dibagi 7. Kalau 22/7 R-nya bisa dibagi 7 ya. Nah, kita akan ke contoh soalnya. Nah, contoh soalnya di sini ada contoh soal tabung dan kerucut. Nah, kita ketahui di sini perintahnya tentukan luas permukaan dan volume. Berarti nanti kita mencari luas permukaan tabung dan volume tabung, luas permukaan kerucut dan volume kerucut. Nah, di sini ada apa aja kita harus ketahui terlebih dahulu. Nah, di sini ada R-nya 7. Berarti ini R. Ya, ada ini T-nya, berarti ini tinggi. Ya. Ini juga sama, berarti ini R. 24 ini adalah tinggi. Nah, ini adalah, kalau tadi kerucut apa anak-anak? S ya. Oke, ini ya yang nanti akan kita kerjakan dalam contoh soalnya ya. Jadi kita harus tahu dulu yang ada dalam soal tuh ada apa aja sih. Nah, gitu. Nah, yang pertama kita bahas dulu tadi contoh soal dari tabung ya. Nah, seperti biasa cara penyelesaiannya kita tulis dulu yang diketahui dalam soal yang tadi sudah kita rincikan ya sebelumnya, bahwa memiliki yang diketahui jari-jarinya yaitu 7 ya. Kemudian tingginya 28. Maka kita jawab luas permukaan terlebih dahulu. Rumusnya apa luas permukaan tabung? Yaitu 2 kali Pi kali R dikali R tambah T. Nah, Pi-nya kita harus tentukan terlebih dahulu ya. Pi-nya. Di sini R-nya 7. Bisa dibagi 7 enggak anak-anak? Bisa, Pak. Nah, berarti nanti Pi-nya memakai 22/7. Maka menjadi seperti ini ya. 2 dikali Pi, Pi-nya 22/7 dikali R-nya 7 ya, dikali dalam kurung R-nya 7, tingginya berapa? 28. Nah, gimana cara menghitungnya? Menghitungnya seperti ini ya. Nah, kenapa tinggal 1? Maka seperti biasa lingkaran kemarin, berarti ini 7 dikali 7 dibagi 7 ya. Nih 7 dibagi 7 yaitu 1. Maka menjadi 2 dikali 22 dikali 1. Nah, ini 1. 7 tambah 28. Selanjutnya yang dalam kurungnya kita kerjakan. Berarti 2 dikali 22 dikali 1, 7 tambah 28, 35 ya. Nah, setelah sampai sini kita kalikan semuanya. 2 kali 22 kali 1 kali 35 ya. Ini ada kali 35. Maka hasilnya menjadi 1540 cm kuadrat ya. Nah, ini dikali semua. Itu luas permukaan. Ya, gampang kan? Tinggal kita ngerubah yang ada di rumus ini menjadi angka-angka yang sudah kita ketahui. Tinggal kita hitung ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya volume. Volumenya kita tulis yaitu rumusnya Pi kali R kali R. R-nya 2 kali ya karena R kuadrat dikali T. Maka menjadi Pi ya dikali 7 pangkat 2 atau 7 kali 7 dikali 28. Nah, kita pecah lagi maka menjadi
22/7 dikali 7 kali 7 dikali 28. Tujuannya untuk memudahkan dalam perhitungan. Nah, seperti sebelumnya sama, berarti ini 7 dibagi 7 sama dengan 1. Maka menjadi 22 dikali 7 dikali 28. Pak, kok ini 7? Ya, ini langsung 1 kali 7. Ya, jadi 7. Maka tersisa 22 kali 7 kali 28. Kalian hitung perkaliannya. 22 kali 7 berapa? Dikali 28 berapa? Maka hasilnya menjadi 4312 cm3. Ya, ini adalah hasil dari volume tabung. Gampang kan? Mudah sekali. Kita lanjut ke selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu kerucut. Nah, ini kerucut ya, seperti biasa kita tulis dulu yang diketahuinya ya. Di sini ada jari-jarinya 7, tingginya 24, selimutnya atau garis miringnya 25 ya. Jadi kita pertama tulis dulu seperti ini ya. Yang diketahui dalam soal apa aja. Nah, baru kita tulis rumusnya. Yang pertama rumus luas permukaan. Apa rumus luas permukaan? Pi kali R tambah S ya. Kemudian kita masukkan angkanya, pi-nya 22/7. Kenapa gunakan 22/7? Karena R-nya 7 bisa dibagi 7. Maka menjadi seperti ini. Seperti biasa berarti ini 7 dibagi 7 ya, 1. Nah, maka menjadi 22 kali 1 kali 7 tambah 2. Nah, ini ditambahkan dulu 7 tambah 25. Maka menjadi 22 kali 1 dikali 32. Maka hasilnya 704 cm². Mudah sekali kan? Gampang. Selanjutnya volume. Volumenya adalah sepertiga pi kali R kali R kali T. Kita masukkan angkanya ke dalam rumus, maka menjadi sepertiga kali 22/7. Kenapa pi-nya 22/7 lagi? Karena R-nya bisa dibagi 7. Kali 7 kuadrat dikali 24. Nah, 7-nya kita pecah lagi, maka menjadi sepertiga kali 22/7 dikali 7 dikali 7 kali 24. Nah, ini seperti biasa, berarti 7 dibagi 7 sama dengan 1. Nah, di sini ada yang bisa dibagi 3, yaitu 24. Maka ini juga sama, 24 dibagi 3 sama dengan 8. Maka menjadi 22 kali 7. Kok 22 ini? 22 kali 1, 22. Ya, kemudian 1 kali 7, 7. Nah, ini 8. Maka menjadi 22 kali 7 kali 8. Maka hasilnya setelah kita hitung menjadi 1232 cm3. Gampang kan? Mudah sekali ya. Itu dari pembahasan contoh soal kerucut. Nah, selanjutnya seperti biasa matematika itu harus berlatih ya, harus banyak berlatih. Nah, berikut latihan yang mesti kalian kerjakan ya. Selesaikan cara dan jawabannya di lembar kerja. Apa yang dicari? Sama, luas permukaan dan volume ya, luas permukaan dan volume ya, seperti biasa ya, seperti yang Pak Cep contohkan. Kita tahu dulu ini apa. Ini adalah R, ini apa? Ini adalah T. Oke, ini pada tabung ya. Kemudian ini apa? Sama R juga. Ini T-nya, ini S-nya ya. Nah, nanti tinggal kalian masukkan ke dalam rumusnya masing-masing. Rumus luas permukaan, rumus volume, rumus luas permukaan, rumus volume pada tabung dan pada kerucut. Cara dan jawabannya di lembar kerja. Tidak perlu ditulis soalnya atau digambar, langsung cara dan jawaban. Pak, saya mau digambar, silahkan. Pak, saya mau langsung cara dan jawabannya, silahkan ya. Oke, kerjakan dengan sungguh-sungguh, tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.